Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih. Haleluya.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPPS yang tetap setia dengan ibadah KKR ini, ibadah online KKR. Di malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapak di surga untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di kesempatan yang baik ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti. Tuhan berkati kami setiap pribadi yang ada pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan ini kita akan belajar tentang pengembangan diri. Jadi tema yang saya sampaikan di malam hari ini adalah pengembangan diri. Banyak orang yang belajar mengembangkan dirinya, banyak orang yang mencoba mencari potensi yang ada di dirinya, banyak orang yang berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa mengembangkan apa yang bisa dikembangkan dari dirinya. Itu yang kita temukan dalam sebagian orang. Banyak orang juga yang melakukannya dengan benar, bertanya kepada Tuhan, melihat kepada firman Tuhan, melihat hal-hal positif yang bisa dikembangkan dalam dirinya. Tetapi ada juga orang-orang yang melakukan dengan cara yang tidak benar, melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Puji Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca ayat Alkitab. Saya ambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya baca sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa banyak orang yang berusaha mencari potensi yang ada pada dirinya, berusaha mengembangkan potensi yang sudah didapatkan, dan berusaha juga untuk memberikan potensi itu sebagai bagian dari hidup yang bisa dilihat oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain. Salah satunya adalah pengembangan diri. Orang belajar mengenal dirinya untuk pengembangan diri. Orang mengikuti pelatihan untuk mengetahui potensi apa yang ada pada dirinya, dan kiranya kelak berguna buat dia sendiri, buat sesamanya. Berusaha untuk mengetahui dirinya. Jadi sepertinya banyak orang yang tidak tahu diri, sehingga berusaha untuk mengetahui dirinya. Ada orang yang sampai bayar harga, membayar orang, membayar psikolog, membayar orang-orang pakar-pakar treatment dan sebagainya. Mereka berusaha agar mengetahui apa lagi yang bisa saya kembangkan dari diri saya, dari hidup saya, untuk bisa menunjukkan kemampuan dirinya. Tetapi kita ketemu ayat dari firman Tuhan yang sudah mengetahui tentang diri kita. Dia lebih tahu detailnya kita ini. Tuhan lebih tahu detail sekecil apapun di dalam hidup kita, sehingga Tuhan bisa membuat sebuah rancangan yang bagus untuk hidup kita. Karena seperti tadi, kalau ada orang yang tidak mengetahui siapa dirinya, atau mungkin kita sering menyebut orang tidak tahu diri,
dia tidak akan bisa berkembang. Dia tidak akan bisa melakukan hal untuk melangkah, untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi lebih tinggi, untuk bisa menjadi lebih berguna bagi orang lain, atau lebih berguna bagi dirinya sendiri. Latar belakang dari ayat yang kita baca dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini adalah pembuangan ke Babel. Orang-orang itu menjadi orang buangan. Bangsa Israel, bangsa Yehuda menjadi orang buangan di Babel. Janji Allah yang disampaikan oleh Yeremia melalui suratnya kepada orang-orang buangan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Ayat ini merupakan bagian dari surat-surat yang dikirimkan oleh Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada di Babel, kepada orang-orang buangan. Yeremia berpesan agar mereka membangun kehidupan di Babel dan mencari kesejahteraan di kota tersebut. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan dari pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ini, kita akan mengerti surat dari Yeremia itu buat mereka. Dan mungkin kita akan berpikir dengan apa yang kita pelajari di malam hari ini. Kita akan mulai berpikir kenapa, mengapa, dan untuk apa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan ini sangat relevan buat kita sekarang, buat kehidupan kita. Mengingatkan bahwa Allah bekerja dalam segala situasi. Kita hidup di zaman yang katanya lebih susah, atau bagi sebagian orang malah lebih gampang, atau sebagian orang mengatakan kebablasan. Internet mengubah semuanya. Usaha hancur karena internet. Usaha berkembang sangat pesat karena internet. Dan banyak lagi yang kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dulu menjual barang harus dengan teriak-teriak di pasar, atau harus dengan iklan-iklan yang monolog. Tetapi kemudian sekarang sudah sangat gampang. Jepret-jepret kirim di internet, orang akan menawar barang tersebut. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang situasi yang kita hadapi. Pesan dari Yeremia ini, surat yang dikirimkan oleh Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel, relevan buat kita di zaman sekarang ini. Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, bahkan hal yang sulit untuk tujuan yang baik buat kita semua. Terkadang kita mengalami hal sulit, tetapi yakinlah di saat itu juga Allah bekerja, Tuhan bekerja. Dalam masa pembuangan ini, bangsa Israel berharap segera pulang. Harapan untuk mereka segera bebas dari perbudakan. Harapan mereka segera merdeka, kembali ke Yerusalem, hidup seperti dulu. Mereka ingin segera pulang ke Yerusalem. Jadi kalau kita baca, kita akan baca sebentar ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagimu, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi rupanya di saat itu ada orang yang mengaku nabi. Mereka nabi-nabi palsu. Ada orang yang menjadi juru tenung, yang menjadi tempat mereka mengadukan, tempat mereka mempertanyakan keadaan mereka di pembuangan ini. Dan Yeremia mengatakan bahwa mereka juru tenung dan mereka adalah
bukan diutus, nabi palsu yang bukan diutus oleh Tuhan. Dengan pasti Yeremia mengatakan apa yang mereka katakan itu, bahwa mereka akan segera pulang ke Yerusalem, itu salah. Yeremia mengatakan genap waktunya 70 tahun bagi Babel, maka Tuhan akan mendengarkan mereka. Ada keinginan dari bangsa Israel untuk segera kembali ke Yerusalem. Ada keinginan yang sangat besar bagi bangsa Israel untuk segera merdeka, untuk segera meninggalkan tempat pembuangan itu, tempat perbudakan itu. Mereka ingin berada di Yerusalem. Semua orang seperti itu, Bapak Ibu. Banyak hal yang kita alami dan kita ingin segera keluar dari situasi itu. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita ingin segera keluar dari situasi itu. Pada saat kita mengalami sakit penyakit, ingin segera sembuh. Sangat wajar sekali sebagai manusia. Tetapi seperti apa yang saya katakan di awal tadi, Allah turut bekerja dalam kesulitan apapun yang kita alami. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, banyak orang yang mengalaminya sekarang. Mereka seperti menjadi orang-orang buangan, bahkan di rumahnya sendiri, di komunitasnya sendiri, mereka seperti orang buangan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan saat ini, jawabannya adalah di dalam situasi seperti itu pun, Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita. Orang Israel dihukum oleh Tuhan menjadi orang buangan karena ketidaktaatan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan bahkan ikut merancang. Setelah ini apa? Setelah mereka ada di pembuangan, kemudian apa? Tuhan ikut merancang secara detailnya kehidupan orang-orang Israel di masa itu. Dan sama dengan apa yang kita alami sekarang. Allah ikut merancang. Besok bagaimana? Bulan depan bagaimana? Sampai ke masa depan kita di akhirat nanti, Tuhan ikut merancang mulai dari saat ini, mulai dari saat-saat sebelum, bahkan sebelum kita lahir, masih di dalam kandungan, Tuhan sudah merangkai hal-hal apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan di dalam surat Yeremia ini, dengan lugas Yeremia mengatakan agar mereka membangun kehidupan di Babel. Kalau kita baca dari awal di pasal yang ke-29 ini, kita akan menemukan apa yang menjadi pesan Yeremia. Saya akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Sampai di situ ayat yang ke-7. Apa yang menjadi pesan dari surat Yeremia kepada orang-orang buangan? Yang pertama, mereka atau orang-orang buangan ini atau orang-orang Israel yang menjadi tawanan perang ini disuruh membangun rumah. Yang kedua, tawanan perang ini disuruh membuat kebun. Yang ketiga, mereka disuruh membuat komunitas. Mereka harus menikah, membangun kehidupan di tengah-tengah keadaan mereka. Bagaimana mereka bisa berkembang? Bagaimana mereka bisa tetap eksis? Bagaimana mereka tetap ada di tempat pembuangan? Dalam situasi seperti ini, dengan pesan dari Tuhan yang seperti yang disampaikan oleh Yeremia, akan menimbulkan banyak pertanyaan tentang iman, tentang kehidupan agamanya orang-orang buangan tersebut. Tetapi Yeremia dengan tegas mengatakan bahwa butuh waktu 70 tahun bagi mereka jadi orang buangan. Jadi dalam 70 tahun ini mereka harus mengembangkan diri.
Yeremia mengatakan bangun rumah. Yeremia mengatakan buat kebun. Yeremia mengatakan buatlah komunitas agar mereka tidak semakin berkurang. Untuk itu akan banyak hal yang mereka pelajari, hal-hal baru, hal-hal yang mungkin belum pernah mereka pikirkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang paling penting bagi kita untuk mengembangkan diri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang, seperti yang dipesankan oleh Yeremia kepada orang-orang buangan itu, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia bagi orang-orang buangan itu, adalah salah satunya kenali dirimu. Dan yang kedua, kenali lingkungan sosialmu. Dan yang ketiga, kenali Tuhanmu. Yang pertama, kenali dirimu. Kalau kita refleksikan kehidupan dari orang-orang buangan ini dengan kehidupan kita sekarang, mereka dihukum karena ketidaktaatan. Mereka menjadi orang buangan karena di Yerusalem mereka menyembah berhala. Mereka menjadi budak karena di tempat mereka merdeka, mereka tidak mempergunakan kemerdekaannya dengan baik. Jadi saya bisa pastikan bahwa generasi orang-orang buangan ini adalah generasi yang tidak tahu diri, tidak mengenali dirinya, tidak kenal siapa dia. Mereka yang dulu mengecap kebaikan Tuhan, melihat mujizat yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupan mereka, menyelamatkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, dari kelaparan, dari perang. Mereka melihat banyak mujizat, tetapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Pada saat sampai di titik itu, maka mereka bukan orang Israel yang dulu. Mereka orang yang sudah kehilangan jati diri. Mereka tidak mengenal dirinya lagi. Generasi yang sudah tidak mengenal dirinya. Saya teringat dua minggu kemarin, Bapak Penatua kita khotbah tentang legacy, the best legacy. Generasi yang ini tidak mendapatkan the best dari pendahulu mereka. Mereka tidak diajarkan bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka. Generasi ini tidak melihat lagi bagaimana Tuhan selama ini melindungi bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Bagaimana Tuhan berperang untuk bisa menyelamatkan mereka. Jadi generasi yang tidak mengenal dirinya. Ada aturan-aturan yang harus mereka hidupi di masa pembuangan. Ada aturan hidup yang ada di bangsa Israel, walaupun mereka di pembuangan, mereka akan tetap menjalankannya. Karena mereka tetaplah bangsa pilihan. Mereka harus hidup dengan Taurat. Mereka harus hidup dengan adat istiadat yang mereka jalani selama ini. Mereka harus hidup dengan banyak hal. Firman Tuhan yang datang melalui nabi-nabi. Ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yehezkiel yang hidup sejaman di masa itu. Tuhan menyampaikan pesannya dan mereka harus mengikutinya seperti pendahulu-pendahulu mereka. Maka mereka bisa menjadi orang-orang yang tidak lupa diri. Mereka bisa mengenal dirinya lagi. Mereka adalah bangsa Israel, pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa ini harus mengenal dirinya sendiri. Dalam situasi kita sekarang ini, kita harus kembali mengingat bahwa kita dulu pernah punya kasih mula-mula. Pada saat kita ditolong Tuhan, dalam kita kesusahan kita berdoa, kemudian Tuhan menolong, betapa bahagianya. Disitulah kita akan mengenal diri kita bahwa kita ini orang pilihan. Sama seperti bangsa Israel, bangsa pilihan, kita harus mengenal diri kita sebagai orang pilihan. Orang-orang yang sudah dipilih, diambil keluar dari satu tempat, ditempatkan di tempat lain, dikumpulkan dengan orang-orang pilihan lain. Kita mengenal diri kita sebagai orang pilihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, semakin kita mengalami kesulitan, disitulah kasih Tuhan yang mungkin dulu sudah pernah kita rasakan, kita diingatkan lagi, dan kita akan merasakannya.
Kita sebagai orang pilihan seperti orang-orang Israel, mereka berharap sangat besar kepada Tuhan. Pengharapan yang sangat besar, Tuhan segera menolong mereka. Mereka keluar dari perbudakan dari Mesir, dibawa oleh Musa. Mereka berharap itu terjadi pada saat mereka menjadi budak di Babel. Kita orang pilihan, bangsa Israel orang pilihan. Harapan yang sama, harapan yang besar. Saat kita mengalami kesulitan, berharap kepada Tuhan. Kenali diri kita. Kenali diri kita bahwa kita orang pilihan. Pernah mengalami kasih Tuhan, pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi pada waktu kita mengalami kesulitan, ingatlah kita sudah pernah melewatinya. Puji Tuhan, itu yang pertama, kenali dirimu. Yang kedua, kenali lingkunganmu. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa mereka disuruh membuat sebuah komunitas, lingkungan sosial. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menawan mereka. Mereka menjadi budak, mereka menjadi tawanan perang, mereka orang-orang buangan. Tapi disuruh untuk membuat sebuah komunitas untuk mempertahankan keberadaan mereka, agar mereka tidak berkurang, agar mereka bertambah-tambah. Itu pesan dari Yeremia. Dan bisa kita bayangkan, mungkin kalau Bapak Ibu adalah seorang perantau, Bapak Ibu bisa merasakan bahwa banyak hal yang menjadi tantangan dalam membuat sebuah komunitas. Kalau sekarang mungkin sudah gampang. Ada grup, bisa melalui Facebook, cari orang satu kampung di kota, bisa cari orang satu, kalau saya misalkan orang Batak, saya bisa cari orang satu marga saya di Surabaya. Itu membuat sebuah komunitas. Tuhan menyuruh bangsa itu membuat komunitas di tengah-tengah mereka menjadi budak. Menikah, mencari istri buat anaknya, mencari istri mencari suami buat anaknya perempuan, dan seterusnya, yang otomatis akan membentuk sebuah komunitas. Itu yang dipesankan Tuhan kepada mereka. Hal yang sulit. Pada saat itu bisa saya bayangkan bahwa komunitas yang mereka buat itu akan berada di tengah-tengah komunitas yang lain, yang komunitas yang lebih besar, sebagai bangsa yang saat itu adalah bangsa yang memperbudak mereka. Kalau mereka tidak melakukannya, mereka bisa lupa asal-usulnya. Mereka bisa lupa bahwa mereka orang Israel. Mereka bisa lupa kalau mereka bangsa pilihan Tuhan. Mereka akan terbawa ke sana, menyembah dewa ini, dan semakin rusak dibandingkan dengan pada waktu mereka di Yerusalem. Sehingga Tuhan memutuskan agar mereka membuat satu komunitas. Bagi orang-orang buangan, mereka harus tetap hidup dalam Taurat. Karena mereka tetap harus mengenal diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Konsekuensinya, mereka tidak boleh kawin campur, mereka tidak boleh menyembah berhala di Babel, mereka tidak boleh ini dan itu, makanan yang haram, makanan yang halal, dan sebagainya. Mereka akan mengalami kesusahan, mereka akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi tersebut. Tetapi pesan dari Tuhan buat kita, buat mereka melalui Yeremia, buat kita di malam hari ini, Tuhan ikut merancang. Tuhan ikut merancang segala sesuatu untuk mereka, untuk bangsa itu, dan juga untuk kita. Pada waktu Tuhan mengatakan, bentuklah komunitas, kenali dunia sosialmu di sana, hiduplah sesuai dengan Taurat, jangan kawin campur, jangan menyembah berhala, jangan memakan makanan yang haram. Tuhan merancang agar mereka bisa melaluinya. Yakinlah bahwa Tuhan ikut merancang agar bangsa Israel tidak melanggar perintah-perintah itu, sehingga genap 70 tahun mereka di sana, mereka akan kembali sebagai orang-orang merdeka. Generasi mereka akan diajarkan hal tersebut. Pada waktu mereka mengenali diri mereka, mengenali lingkungan mereka, mereka bisa mempertahankan eksistensi sosial mereka dalam tempat pembuangan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua, kenali dunia sosialmu. Kamu siapa?
sosialmu di mana, lingkunganmu di mana, itu akan membuat kita bisa mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri kita untuk lebih besar. Mempertahankan apa yang sudah ada dalam diri kita. Yang ketiga, kenali Tuhan. Bangsa Israel sudah melupakan Tuhannya. Generasi ini melupakan Tuhannya. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak taat. Di Yerusalem, di tempat mereka sudah berada damai, mereka melupakan Tuhannya. Kalau kita bandingkan bagaimana dengan di pembuangan. Seperti tadi saya katakan, dengan komunitas yang berbeda, tawaran dewa-dewa yang lain yang mungkin mereka bisa sembah. Bapak Ibu, Tuhan ikut merancang kehidupan kita untuk tetap eksis bersama Tuhan. Karena kita orang pilihan. Bangsa itu dipilih. Dan Tuhan merancang agar mereka tetap menjalankan Taurat. Karena mereka bangsa pilihan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengan situasi yang seperti ini, percayalah, itu bagian dari rancangan Tuhan. Bagian dari kotak-kotak yang akan disusun dengan rapi untuk kita bisa selalu bersama-sama memuji Tuhan. Bagian dari orang-orang pilihan Tuhan. Allah mempunyai perjanjian dengan bangsa Israel. Mereka bangsa pilihan, bangsa yang istimewa. Bangsa itu mempunyai sejarah panjang dengan Tuhan. Bangsa itu mempunyai hal-hal yang bangsa lain tidak alami. Dan Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap merancang kehidupan bangsa itu. Tuhan sudah memperingatkan bangsa ini tentang keadaan bahwa mereka mengalami pembuangan akibat dari mereka melupakan Tuhan. Akibat dari mereka menduakan Tuhan. Akibat dari mereka beralih kepada dewa-dewa yang lain. Tuhan sudah memperingatkan mereka melalui nabi-nabinya. Tuhan bahkan memperlihatkan mujizat-mujizat kepada mereka. Tetapi generasi ini, generasi yang tidak mengenal dirinya tadi. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan sehingga mereka mengalami pembuangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mengalami masalah karena kita menjauh dari Tuhan. Terkadang kita mengalami masalah karena kita meninggalkan Tuhan. Berjalan terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi satu yang pasti, malam hari ini, pesan Tuhan kepada Yeremia yang disampaikan kepada orang-orang buangan itu, Tuhan ikut merancang perjalanan hidup mereka. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita pegang. Untuk kita tetap mengingat ada Tuhan dalam segala situasi. Mungkin setelah itu baru kita merenung apa yang terjadi, kenapa saya bisa jauh dari Tuhan. Berubah, kembali kepada Tuhan. Mengingat kasih Tuhan, apa yang sudah Dia lakukan bagi kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Kita menjadi anak Tuhan yang pernah diberkati. Kita menjadi anak Tuhan yang pernah disembuhkan. Kita menjadi anak Tuhan yang pernah mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, kembalilah. Tuhan yang kita tahu, Tuhan yang kita kenal, Dia pernah menolong orang Israel dalam keadaan mungkin lebih parah dari kita. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah dewa lain, dan kemudian Tuhan tetap membawa mereka. Jadi saat malam hari ini, kenalilah Tuhan kita yang mau menerima kita walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, jatuh dalam sebuah keterpurukan dan sebagainya. Kenalilah Dia Tuhan yang penuh kasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita belajar 3 hal untuk pengembangan diri kita. Untuk kita bisa mengembangkan potensi kita. Bahwa kita perlu mengenal diri kita. Kita ini orang pilihan Tuhan.
orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita kenali komunitas kita, kenali lingkungan kita. Kita berada di komunitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Bangsa Israel harus tetap berjalan menurut Taurat, bangsa pilihan itu. Kita harus tetap berada di dalam komunitas yang direstui oleh Tuhan, yang di tengah-tengahnya ada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kenali Tuhan yang penuh kasih. Untuk orang-orang yang terjatuh, orang yang terpuruk, Tuhan tetap ada. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti, melakukan firman Tuhan, menolong kami untuk semakin mengenali diri kami, mengenali lingkungan kami, dan kami bisa mengenal Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.